Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, saya Nadia Ramawati, saya dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Fenika Bunga Prawidaswanto, Prodi Manajemen. Hai semua, pasti kalian yang sedang melihat video ini memiliki suatu impian. Tapi tidak sedikit dari kalian yang takut juga untuk bermimpi dengan alasan bagaimana jika impian tersebut tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, alasan seperti inilah yang harus kita perbaiki. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus memantapkan impian kita. Yang kedua, kita harus membuat suatu planning untuk kedepannya. Semisal kita menginginkan menjadi manajer, yang kita butuhkan berarti selain skill, yaitu ada pula pendidikan. Pendidikan artinya kita harus bersekolah kembali. Kita masuk yang ketiga, sekolah berarti membutuhkan biaya. Kalau biaya yang menjadi alasan kalian untuk tidak melanjutkan pendidikan, maka salah. Di sini kita jangan putus asa atau menyerah atau bahkan menyalahkan keadaan. Maka dari itu, kita harus berpikir lagi. Tujuan pertama kita harus berpegang teguh pada prinsip kita yang kita punya, dan kita perbaiki lagi apa sih yang belum sesuai dengan apa yang kita mau. Dream atau impian merupakan sesuatu yang penting. Kita harus tahu impian yang ingin kita raih. Jika kita tidak tahu arahnya kita mau jalan kemana, meskipun kita melangkah, belum tentu kita melangkah ke tempat yang kita inginkan. Hidup ini bukan tentang persaingan dengan orang lain, tapi hidup ini adalah perjuangan untuk menuju apa yang sudah kita tetapkan. Milikilah impian yang besar, impian yang manfaat ya, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia. Dan impian besar itu ketika kita ucapkan, maka orang lain akan menertawakan atau meremehkan. Maka semakin banyak orang yang meremehkan impian kita, maka semakin banyak orang yang tidak percaya dengan impian kita. Berarti itu tanda impian kita semakin besar. Ingat teman-teman, gak penting orang lain untuk percaya. Yang penting kita percaya bahwa kita bisa meraihnya. Banyak juga dari mereka yang melupakan impiannya karena mereka takut tidak cukup modal, takut berharap, dan kecewa, takut gagal. Ketakutan membuat manusia menjadi tidak berani melangkah. Padahal sangat mungkin impian itu dicapai. Berhentilah membatasi diri kita. Tetap lakukan dan wujudkan impian kita menjadi kenyataan. Untuk meraih impian kita, pasti kita semua mengalami kekecewaan, hambatan, dan kehilangan. Maka dari itu, ada hal yang lebih penting dari mimpi, yaitu strong why, atau alasan kuat agar lebih mudah untuk kita menemukan jalan menuju impian kita. Meskipun ada hambatan atau rintangan, tapi kita mampu untuk melewatinya. Apapun yang kita lakukan dalam masa sulit kita, kepedihan, kehilangan, kekecewaan, akan mengubah kita menjadi lebih kuat, mengembangkan karakter dan kepercayaan diri kita. Setiap masa sulit itu, meskipun kita tidak menyukainya, tapi membuat kita bertumbuh. Pada akhirnya, semua kesulitan itu akan berlalu. Kita punya pilihan menyerah pada mimpi atau berjuang dengan semangat baru dan dengan peluang baru di depan kita. Salah satu yang membuat kita punya strong why adalah batasi. Seperti batasi waktunya, karena segala sesuatu yang kita miliki itu terbatas.
kita harus segera bergerak menuju dream kita. Dan kita nggak punya waktu yang bebas, termasuk usia orang tua kita terbatas. Maka, wujudkan itu mulai dari sekarang. Jangan menunggu kesempatan orang tua kita menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Maka, tetapkan impian, tetapkan apa yang ingin kita raih dalam hidup ini. Yakin dengan pilihan kita, maka kita akan berhasil. Teruslah berjuang dan berusaha. Jangan menyerah dan jangan putus asa. Karena Tuhan memberikan hambanya suatu jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan lupa bersyukur di setiap keadaan, karena setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Halo teman-teman semua, pasti kalian termasuk saya mempunyai tujuan dan mimpi di masa yang akan mendatang. Berbeda-beda bukan? Tentulah pasti kita mempunyai tujuan dan mimpi yang sangat berbeda-beda dan bervariasi. Apa sih yang ingin kita capai di kemudian hari? Apa sih mimpi yang ingin kita wujudkan di kemudian hari? Pasti itu sangat berbeda-beda bukan? Dalam mencapai suatu mimpi kita itu, kita juga harus menanamkan self management di dalam diri kita. Atau bagaimana sih cara kita memanage diri kita agar hidup kita itu lebih terarah gitu loh. Dalam self management itu kita harus mendahulukan suatu aktivitas yang penting dan belakangkan aktivitas yang menurut kita itu belum terlalu penting. Kita harus memprioritaskan mana yang lebih penting dulu, baru kita mengerjakan yang belum begitu penting. Di sini ada beberapa langkah-langkah self management yang bisa kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama, selalu buat planning di setiap apa yang kita ingin capai dan kita ingin tuju. Manajemen itu sebenarnya sudah kita lakukan setiap hari. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu sebenarnya kita sudah memiliki manajemen dalam diri kita. Sudah ada planning dong, dari kita bangun tidur, kita tuh mau ngapain, itu juga sebenarnya planning. Di setiap planning itu selalulah kita berpikir positif apa yang ingin kita capai. Berpikirlah positif agar setiap tujuan kita itu lebih baik. Buang selalu pikiran negatif kita. Yang kedua, self management itu pasti selalu berhubungan dengan waktu. Bagaimana kita dapat memanfaatkan waktu yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai atau mimpi yang ingin kita raih. Kita pasti bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik dan jangan membuang-buang waktu dengan sia-sia. Bagaimana sih cara mengatur waktu itu agar lebih baik? Ya, kita jangan menunda-nunda waktu sehingga sesuatu yang sudah seharusnya kita siapkan atau kita planningkan dengan terarah, karena kita selalu menunda-nunda, jadinya mendesak, dan apa yang menjadi planning yang sudah kita planningkan matang-matang menjadi hancur karena kita tidak dapat memanage diri kita dengan baik. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, ayo kita atur waktu dengan baik, kita gunakan waktu dengan baik agar waktu yang kita lakukan bermanfaat.
Lanjut saja ya ke langkah yang ketiga, yaitu selalu motivasi diri kita. Coba kita lihat apa sih yang mendasari kita untuk mencapai suatu tujuan yang ingin kita capai itu, suatu mimpi yang ingin kita capai itu. Kita harus mempunyai tujuan. Kita harus memotivasi diri kita sendiri agar kita tidak mudah jatuh, agar kita tidak mudah tumbang. Dalam self management juga, kita harus menanamkan rasa percaya diri atau selalu berpikir positif. Dan jangan mudah stres. Selalu disiplin, baik itu waktu, disiplin dalam segala hal. Dan tentukan tujuan. Pasti kita memiliki tujuan dan harus kita tentukan agar kita dapat mencapainya dengan baik. Oke, cukup sekian tentang self management yang bisa saya bagikan beberapa langkah-langkahnya agar kita bisa mengatur self management dalam diri kita dengan baik. Jadi, kesimpulan yang kami peroleh untuk mencapai sebuah impian atau tujuan akan menjadi nyata, yaitu perilaku kita sendiri. Di mana perilaku kita sendiri dalam mengambil sebuah keputusan yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengendalikan diri sendiri juga penting agar kita bisa mengontrol dan mempertanggungjawabkan hasil dan akibatnya. Dan kita perlu membuat sesuatu di luar kepentingan diri dengan menemukan tindakan untuk memperbaiki di mana yang kita perlukan, yaitu memanajemen diri sendiri, mendahulukan yang utama, mengevaluasi apakah usaha yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih.